Assalamualaikum pendengar cerita kisah. Kali ini kita akan menceritakan kisah Abu Nawas. Kisah Abu Nawas memang selalu menjadi cerita dongeng lucu yang banyak dicari orang. Abu Nawas yang pandai selalu bisa menyelesaikan berbagai masalah. Bahkan seringkali dia berani menantang bahaya dengan berurusan kepada Sultan Harun Ar-Rasyid. Kali ini tingkah apa lagi yang akan dilakukan Abu Nawas? Mari kita ikuti kisah selanjutnya bersama cerita kisah. Kali ini Abu Nawas tengah diuji oleh Raja Harun Ar-Rasyid dengan mengadakan sayembara. Dalam sayembara itu Abu Nawas berhasil menjadi pemenang dan menaklukkan lawannya. Pada suatu hari yang cerah, Raja Harun Ar-Rasyid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. Baginda, Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu. Apa usulmu itu, wahai Abu Jahil? Agar acara berburu ini menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja? Ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja terdiam sejenak dan mengangguk-angguk. Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan, tutur Abu Jahil meyakinkan. Akhirnya sang raja menyetujui usulan Abu Jahil tersebut. Kemudian dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap, dan setelah menghadap Raja Harun, Abu Nawas pun diberi petunjuk panjang dan lebar. Pada awalnya Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua itu adalah akal bulus dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Tetapi baginda Raja Harun Ar-Rasyid memaksa dan Abu Nawas tidak bisa menolaknya. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengarahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruan. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Batinnya berkata, mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan diriku ini. Akhirnya baginda raja mengiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang bakal memenangkan sayembara ini. Trompet tanda mulai ditiup untuk mengawali sayembara itu. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat mungkin menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Dia dengan santai menaiki kudanya sehingga para penonton banyak yang berteriak dan heran, mengapa Abu Nawas sesantai itu? Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan hasil buruannya saat itu. Aku Abu Jahil berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Semua orang menertawakan Abu Nawas, meneriakinya karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan.
Tetapi Abu Nawas tidak tampak sedih. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan. Baginda Raja menyuruh kepada 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapat oleh Abu Jahil. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu akulah pemenangnya karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan bangganya. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya. Dan engkau wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan. Menurut aturan lomba, semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas. Sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut. Jumlahnya sangat banyak Baginda, mungkin ribuan, kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja langsung jatuh pingsan. Baginda Raja tertawa terpinggal-pinggal dan langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan Abu Nawas memang tak terbantahkan lagi. Hikmah dari kisah Abu Nawas ini adalah jangan mudah meremehkan orang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih.